Hai Andika, guys di sini. Jadi 3 hari yang lalu saya resmi menjadi om-om atau resmi menjadi bapak-bapak karena 3 hari yang lalu anak saya alhamdulillah lahir dengan sehat dengan bobot 2,97 kilo. Jadi lumayan berat ya kalau misalkan dibandingkan dengan laptop gaming. Nah, ketika dia lahir, jiwa kebapaan saya ini langsung muncul gitu. Gimana caranya saya harus bisa melindungi anak saya? Langsung pertanyaan-pertanyaan seperti nanti kalau misalkan dia main FF terus habis itu ngomongnya kasar atau main game lain terus ngomongnya toksik gimana ya? Kalau misalkan dia nonton sesuatu yang bukan umurnya gimana ya? Sejauh itu loh ya saya mikirnya, padahal anak saya baru umur 3 hari. Tapi karena bapaknya ini adalah seorang teh entusias yang lumayan pinter, nggak pinter-pinter banget tapi ya oke lah pinternya. Jadi saya sudah ngeplan sesuatu biar nanti anak saya itu tidak melihat sesuatu yang bukan pada umurnya, bukan pada tempatnya, bukan sesuatu yang seharusnya dia lihat. Jadi saya sudah menyiapkan gadget yang memang untuk anak-anak. Dan perkenalkan ini adalah Huawei Tablet Kids Edition. Sesuai dengan namanya, Huawei MatePad Kids Edition ini adalah tablet khusus untuk anak-anak yang range umurnya itu 3-8 tahun. Ya, anak saya memang baru umur 3 hari dan mungkin kalian akan berpikiran, waduh Mas Dika lebay banget. Anaknya baru umur 3 hari aja kok udah disiapin tablet, udah disiapin ini itu. Cuman nanti kalau misalkan kalian udah seperti saya punya anak, apalagi anak pertama, kalian pasti akan berpikir, oh iya ya ternyata sama feelnya seperti Mas Dika, kayak khawatir banget gitu. Cuman kalau misalkan kalian sekarang ini belum punya anak atau akan punya anak, juga bisa nonton video ini, jadi paling nggak bisa tahu kalau ada gadget yang ramah, sehat, dan juga aman untuk anak-anak. Tapi sebelum kita bahas fitur anak-anak apa aja dari Huawei MatePad Kids Edition ini, disclaimer dulu kalau tablet yang satu ini nggak cocok buat kalian para kaum mendang-mending, terus buat kalian yang nyarinya price to performance, buat yang nyarinya price to fitur itu nggak cocok. Intinya kalau buat orang dewasa yang digunakan untuk kerja, produktivitas, tablet ini nggak cocok. Karena sesuai dengan namanya, Huawei MatePad Kids Edition, edisi anak-anak, jadi memang diperuntukkan untuk anak-anak. Cuman kalau misalkan orang tuanya mau pakai, ya bisa, asalkan ekspektasinya jangan berlebihan. Jangan digunakan tablet ini untuk gaming, editing, atau kerja berat. Kalau hanya streaming YouTube atau streaming tutorial cara mendiamkan anak, menjinakkan anak itu bisa, tapi kalau udah yang agak berat nggak bisa. Karena sebenarnya ini adalah Huawei MatePad T series. Jadi untuk yang besar ini 10 inch namanya adalah MatePad T10, yang kecil ini 8 inch MatePad T8. Yang 10 inch harganya Rp2.899.000 dan yang 8 inch Rp2.499.000. Kenapa saya bilang kalau Huawei MatePad Kids Edition ini nggak cocok untuk orang dewasa? Karena kalau kita lihat dari spesifikasinya di atas kertas untuk orang dewasa, menurut saya masih banyak pilihan tablet dari Huawei sendiri yang lebih baik untuk orang dewasa. Cuman kalau misalkan kita lihat dari segi fitur dan juga software di dalamnya yang memang dikhususkan untuk anak-anak, tablet ini worth it banget. Apa aja keworth-it-annya? Sebelum kita masuk ke situ, kita coba breakdown dulu kenapa kok akhirnya Huawei mengeluarkan produk Kids Edition khusus untuk anak-anak. Di lingkungan saya, entah itu anak-anak teman saya, anak keluarga saya sendiri, pasti di umur mereka yang sekecil itu udah bawa gadget. Jangan disamain dengan masa kecil kita, atau saya aja ya. Saya dulu tuh kalau misalkan kecil mainnya tuh kelereng, layangan. Terus kalau kalian tahu ada kulit pisang itu dicopot ya, terus kulitnya itu dibuat pelorotan gitu di sawah, nyari belut, hujan-hujanan gitu. Kalau sekarang udah gadget mainannya. Karena zaman kan berkembang ya, beda banget. Kalau dulu anak-anak nangis, itu kalau nggak dikasih susu ya dikasih janji manis. Nanti dibeliin permen, nanti dibeliin mainan gitulah. Kalau sekarang anak nangis dikasih gadget itu langsung diem. Dan hampir semua anak kecil yang saya lihat seperti itu. Jadi Huawei melihat kalau peluang untuk pasar anak-anak ini gede banget. Bahkan kalau misalkan kalian ingat 1 atau 2 tahun lalu YouTube itu mengeluarkan YouTube Kids yang sampai sekarang juga masih ada. Jadi YouTube Kids itu adalah tontonan yang layak untuk anak-anak, yang aman untuk anak-anak. Jadi biar mereka itu nggak menonton tontonan yang belum waktunya. Dan karena Huawei pinter melihat peluang itu, muncullah si Huawei MatePad Kids Edition ini yang ditargetkan untuk anak-anak umur 3-8 tahun. Dari tampilannya aja udah eye catchy banget. Warna case-nya biru langit yang warna anak-anak banget, dan dia menggunakan bahan material rubber yang diklaim Huawei food grade atau aman kalau misalkan digigit anak-anak. Anak-anak itu kan rasa penasarannya tinggi banget ya, dan kalau misalkan masih kecil biasanya itu emang suka gigit gitu, apapun digigit. Cuman kalau misalkan
keseringan ya jangan lah ya, takutnya nanti giginya tidak tumbuh sebagaimana mestinya. Terus bahan rubbernya ini diklaim fall resistant juga karena rubbernya ini tebel dan empuk banget. Tapi Huawei ini nggak ngeklaim dia bisa drop itu sampai ketinggian berapa sentimeter. Tapi kalau saya lihat dari bahan materialnya yang tebel banget, seharusnya sih kalau misalkan masih 80 cm atau mungkin jiwa anak kita itu ketika masih kecil, jiwa gamersnya udah ada ya, terus kalah gitu main game langsung dibanting di meja sama dia, cetas seperti ini, paling nggak tabletnya akan aman. Terus dia juga punya gagang yang multifungsi. Kalau dibawa anak-anak bisa lebih aman, nggak gampang jatuh. Nggak usah dimasukin tas, sekalian buat riak juga ke anak tetangga ya kan. Dan gagangnya ini juga bisa digunakan sebagai stand. Jadi selain untuk portabilitas, bisa digunakan untuk stand seperti ini. Praktis banget. Terus di bagian bawah tabletnya ada tempat untuk stylus. Kalau mau pakai tinggal ambil aja dan dia ada talinya. Jadi nggak mungkin hilang. Sepertinya tim developer Huawei MatePad Kids Edition ini anaknya banyak ya. Karena dia udah mikir sampai ke situ. Jadi anak-anak itu kan memorinya pendek. Kalau dia nggak inget nangis, susu, mainan lah. Ingetnya mungkin cuma itu. Nggak mungkin dia inget stylusnya ditaruh di mana. Nah, sama Huawei udah dipikirkan bagaimana caranya tablet ini dengan stylusnya nggak hilang. Jadi dari part luar aja, casing, terus gagang dan juga stylus ini udah anak-anak banget. Dan dengan stylus ini kita bisa melatih kreativitas anak-anak untuk menggambar. Biar gambarnya gak itu-itu mulu. Kalau zaman saya kecil dulu kan gambarnya itu gunung, terus matahari, desa, terus ada jalan lurus. Kalau misalkan kreatif dikit ada bintang, ada mobil juga. Nah, sekarang kita bahas part dalam atau software yang khusus untuk anak-anak di MatePad Kids Edition ini. Semua fitur-fitur anak ini ada di Kids Corner. Jadi kita harus buka dulu aplikasi Kids Corner. Kalau enggak ya dia akan jadi MatePad biasanya dengan Android 10 dan EMUI 10.1-nya. Jadi enaknya karena dia juga MatePad T biasa ya. Kalau misalkan kemarin tuh saya gunakan untuk lihat YouTube tutorial cara menggedong. Gedong itu apa bahasa Indonesianya? Jadi kalau misalkan masih bayi itu kan harus masih pakai kain biar dia bisa lurus gitu ya. Nah itu kalau bahasa Jawanya sih menggedong. Kalau bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Nah itu saya kemarin cari tutorialnya di YouTube. Udah ketemu tutorialnya tapi ternyata tetap susah. Atau ketika anak-anak tidur kita bisa gunakan untuk sosial media atau online shop untuk kebutuhan anak-anak juga. Cuman kalau udah masuk ke Kids Corner, Huawei memang bikin app-nya ini ribet. Biar ketika sudah masuk ke Kids Corner, anak-anak nggak bisa akses menu di luar Kids Corner. Jadi untuk masuk kita diwajibkan bikin passcode. Nah si passcode ini nanti bakal jadi password yang hanya bisa diakses oleh orang tua. Misal nih passcode-nya 258852. Itu kan cuman balik gini aja ya passcode-nya ya. Nanti ketika masuk ke Kids Corner nomornya itu akan diacak. Jadi nggak bakal sama dengan passcode yang tampilan awal. Karena kan biasanya anak-anak itu nggak tahu angka, cuman dia tahu patternnya, tahu polanya gitu. Nah di Kids Corner polanya itu akan diacak, nggak akan sama. Nggak akan sama urutan angkanya dan akan mempersulit anak-anak untuk melihat menu lain selain Kids Corner. Cuman masalahnya kalau misalkan anaknya udah tahu angka atau udah hafal angka, gimana dong? Tenang, ada parental control. Dimana kita bisa lihat aplikasinya apa aja yang udah dia akses. Kalau ternyata dia melihat yang belum waktunya dilihat, ya sebagai orang tua, kita harus tegas. Terus di Kids Corner ini sudah disediakan ratusan games yang untuk melatih otak dan juga kekreatifan anak, bukan game-game yang ada darah atau game realistis orang dewasa yang tidak ramah untuk anak. Terus juga ada subscription-nya Azumi yang kalau misalkan kita berlangganan itu bayar 52.000 per bulan. Kalau pakai MatePad Kids Edition ini membership-nya gratis selama 12 bulan, 1 tahun. Makanya di awal tadi saya bilang kalau kita cuma lihat spesifikasinya aja nggak bakal kerasa worth it. Cuman kalau kita lihat software di dalamnya, fitur-fitur untuk anak-anaknya worth it banget. Azumi ini 52.000 per bulan. Kalau 1 tahun berarti sekitar 600.000 lebih. Selain apps dan games yang banyak, Huawei MatePad Kids Edition juga punya fitur Eye Care yang sudah disertifikasi dengan TUV Renlen yang bisa mengurangi cahaya biru, mata nggak cepat sakit dan lelah. Terus juga ada fitur peringatan, jadi kalau anak kita nontonnya itu sambil tiduran akan disuruh duduk sama MatePad-nya. Dan kalau di mobil lagi jalan, terus jalannya itu berguncang, akan muncul notif berhenti tabletan dulu cuy, ini lagi berguncang nih, nggak sehat untuk mata. Gitulah intinya. Terus kalau misalkan anak-anak udah mulai ketagihan nih ya, dan saya lihat kayaknya bakalan pasti ketagihan ya, namanya anak-anak, dan dia mungkin sampai lupa mana orang tuanya, mana tabletnya gitu ya. Tenang aja, di Kids Corner ini juga ada kontrol untuk waktu. Jadi kita bisa mengelola waktu layar, kita bisa atur per sesi main tablet itu berapa menit, sehari berapa menit, dan ada waktu istirahatnya berapa menit. Lengkap banget. Dan Huawei juga lagi ada flash sale special offer dengan banyak banget promo dan bundling dari tanggal 23 September sampai 10 Oktober. Untuk informasi lengkapnya kalian bisa langsung cek aja di kolom deskripsi. Dan kesimpulannya, buat kalian yang mungkin belum punya anak, belum punya adik,
gak akan relate dengan video ini ya. Cuman kalau misalkan kalian udah punya anak, apalagi anak pertama seperti saya, terus juga punya adik, mungkin adik pertama juga, pasti akan relate. Dan faktor yang membentuk karakter anak-anak biasanya adalah lingkungan. Kalau lingkungannya nggak saya jaga, apa yang dia lihat di internet nggak saya jaga, saya akan merasa fail sebagai orang tua. Waduh, kok jadi agak sedih gitu videonya ya. Dan menurut saya, MidPet Kids Edition ini akan membantu saya menjaga anak saya untuk ada di tempat yang seharusnya, yang sesuai umurnya. Karena jujur saya itu orangnya sibuk kerja ya. Kalau saya udah kerja itu kayak udah lupa dunia gitu dengan dunia saya sendiri. Jadi nggak mungkin saya bisa mengawasi dia 24 jam non-stop. Nah kalau ada MidPet ini paling nggak dia bisa terhibur walaupun tidak ada kehadiran saya. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Diki Budi and see you on the next video. Bye bye.